Wahai Ali, saya ingin tawarkan kepadamu. Kamu tahu saya adalah orang yang kaya raya di daerah sini. Maksud kamu apa? Saya pecinta keluarga Nabi. Katakan kepada saya apa yang saya perlu bantu, saya akan bantu. Kamu sebut saja. Saya memiliki harta yang banyak. Allah permudah kepada saya untuk memiliki harta yang banyak. Dan engkau, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Maka kita saling berbagi. Mudah-mudahan Allah mempermudah kamu dan juga memberikan pahala kepada saya. Kata Sayyidina Ali, apa yang kamu bisa lakukan? Saya bisa memberikan harta sebanyak apapun yang kamu mau. Oke. Sekarang kalau kamu memiliki harta yang banyak, sekarang kamu hiasi kepala ayah saya. Buat keranda yang terbaik yang pernah ada. Bila perlu buat dari emas. Buat seindah-indahnya. Sehingga dibawa ke kampung, ke kota demi kota, mereka orang semua akan fokus kepada kepala ayah saya. Maksud kamu apa? Apa yang kamu inginkan dari hal tersebut? Apakah untuk memuliakan ayah kamu, wahai Sayyidina Ali? Demi Allah tidak, kata beliau. Dengarkan apa yang dikatakan Sayyidina Ali Sahabi. Demi Allah tidak. Yang saya inginkan hanyalah ketika kami memasuki satu kota demi kota lain, orang-orang hanya fokus kepada kepala ayah saya, sehingga mata mereka tidak sempat untuk melihat adik-adik perempuan saya yang dihinakan, yang dibawa kemana-mana, kakak-kakak saya, perempuan-perempuan dari syaraif, dari keluarganya Rasulullah SAW yang dihinakan ketika itu, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk melihat mereka. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada menghias ayahnya supaya orang fokus kepada bapaknya dan lupa kepada keluarga-keluarga perempuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah. Begitulah para ulama kita, para sulaha kita, yang mereka mendapatkan maqam yang tinggi karena didasari ilmu. Oleh karena itu, kalau pengen tahu sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah, kita berilmu. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau pengen tahu kira-kira apa sih yang paling disukai oleh Rasulullah dari saya, kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Oh, tapi udah tanggung nih, saya udah tua banget ini, saya udah berumur banget, saya udah tinggal nunggu waktunya saja, udah udur ini, mikir udah nggak bisa. Jadikan anak kamu orang yang berilmu. Tapi udah tanggung ini, udah terlanjur, anak saya ditarbiyah dengan tarbiyah yang tidak baik. Kamu punya cucu, jadikan cucu kamu orang berilmu. Selagi kamu ada niat, selagi kita ada niat untuk menjadi orang yang bisa membanggakan Rasulullah SAW, maka usahakanlah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama di kota Seun di Hadramaut, beliau pernah mengatakan, "Mashi yasurru qalban nabi mithlu talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Rasulullah SAW lebih senang dibanding ketika seseorang belajar. Tidak ada. Makanya kita seperti sekarang ini belajar, setidaknya berusaha untuk menjadi orang yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Tahu kita dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW datang ke masjid melihat ada orang berkumpul berzikir, ada lagi orang berkumpul membahas tentang keilmuan. Rasulullah duduk di mana? Duduk bersama orang-orang yang berilmu. Kita juga tahu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis yang sahih, riwayat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau datang ke pasar, teriak-teriak, "Ayo Rasulullah bagi-bagi warisan, Rasulullah bagi-bagi warisan." Warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Akhirnya semua orang datang, yang di pasar ditutup semua, dikunci tokonya, mereka semua datang ke masjid Rasulullah SAW. Dilihat ada apa? Ternyata yang dilihat hanya ada majelis-majelis ilmu. Dipanggil Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu tipu? Kenapa kamu dusta? Kamu katakan bahwa warisan Rasulullah SAW dibagikan di masjid." Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa inilah warisan Rasulullah. Ilmu itu adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Tapi apa yang mereka wariskan? Ilmu. Orang yang sudah mengambil, berarti dia mengambil bagian yang baik, kata Rasulullah SAW. Mereka-mereka yang paham dengan ilmu,
mereka-mereka yang faham dengan ilmu akan beribadah dengan ibadah yang baik. Oleh karena itu para ulama kita, sekali lagi saya katakan, mereka orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu mana hal yang benar, mana hal yang buruk. Di antara salah seorang di antara mereka ada seorang ulama yang alimnya luar biasa. Beliau bernama Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini orang alim tapi tawadhu'nya luar biasa. Tawadhu'nya luar biasa. Siapa namanya? Al-Habib Umar Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Mungkin ada yang baca Ratib sini. Ya. Beliau ini alim tapi tawadhu'nya luar biasa. Beliau punya murid bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Attas ini gurunya. Al-Imam Al-Haddad ini muridnya. Al-Imam Al-Attas walaupun beliau guru, tapi muridnya tidak sebanyak muridnya Al-Imam Al-Haddad. Jadi Al-Imam Al-Haddad ini lebih terkenal. Lebih terkenal di mana-mana. Kalau kalian masuk, saya punya sahabat di mana-mana tempat. Di mana-mana tempat. Saya berdakwah pernah di satu tempat di Guangzhou di Cina. Saya duduk di satu tempat, ada beberapa orang asli sana baca syair-syair. Saya perhatikan apa begitu, metodenya seperti orang-orang Cina begitulah baca ya. Saya dengar, perhatikan sepertinya bahasa Arab ini yang mereka baca ya. Dengan logat mereka begitu. Mereka baca. Setelah saya dekati, boleh saya pinjam? Boleh katanya. Kami ini udah baca ini udah ratusan tahun katanya. Zikir ini. Salah seorang di antara mereka bisa bahasa Arab. Sudah ratusan tahun kami. Kemudian saya pinjam, di bawahnya tulisan syair ini karya Al-Imam Al-Haddad. Saya dakwah di Brunei. Sebelum saya memulai ceramah, mereka baca Ratib Al-Haddad. Saya ke Papua, saya bilang wah ini saya tempat saya kayaknya pertama nih nginjak di sini, kayaknya belum ada Habib. Mereka baca qasidah juga Imam Haddad. Di mana tempat saya di Turki bersama teman-teman saya, sahabat saya di sana. Mereka juga kenal dengan kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad. Saya di negeri Syam, di Suriah, mereka juga kenal dengan kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad. Di mana-mana tempat, ilmunya begitu bermanfaat. Syaratnya apa? Ikhlas. Al-Imam Al-Haddad ini muridnya banyak, karyanya banyak. Gurunya Al-Imam Al-Attas tidak banyak muridnya. Maka Imam Al-Haddad ditanya, wahai Imam Haddad, kamu ini berguru kepada siapa? Al-Imam Al-Attas kata. Oh, tapi saya nggak kenal. Kitabnya apa ya? Karangannya apa ya? Kalau kamu kan banyak nih karangannya, karyanya, bukunya. Apa kata Imam Al-Haddad? Saya ini salah satu di antara karangannya Al-Imam Al-Attas. Saya ini di antara salah satu dari karangannya Al-Imam Al-Attas. Itu lihat seorang murid ketika dia tahu diri gitu. Ketika dia dididik oleh seorang guru, maka dia mengatakan saya ini hanya satu dari karangannya Al-Imam